Kalau memang mau mendukung industri nasional dengan menerapkan TKDN, dukunglah order dalam. Jangan berpikir untuk mencari jalan lintas dan mengimpor utuh terutama. Penerapan aturan di lapangan. Aturan di lapangan. Bapak kan sebenarnya gampang kok, Pak. Bapak keluar aja, Bapak di jalan. Dalam setiap berapa menit Bapak akan lihat kendaraannya seperti over dimension, overload. Overload agak sulit, nanti ada, perlu ditimbang. Tapi over dimension kita, kenapa kok nggak di stop? Stop dong, hilang dong. Itu yang harus diterapkan. Ya, baik, sekarang saya bersama dengan Bapak Jimmy Tenasius selaku Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia atau Askarindo. Terima kasih Pak Jimmy sudah menerima transgo Pak di kantor dari PT Turbo Engineering Pak ya. Menarik terkait profil dari Askarindo Pak, mungkin bisa ceritakan Pak. Askarindo itu kalau kita artinya adalah Asosiasi Karoseri Indonesia, dan di mana kita itu adalah satu-satunya asosiasi yang menaungi semua pelaku industri karoseri yang ada di Indonesia ini. Anggota kita sudah terbentuk di beberapa IPT, dan sampai sekarang ini sekitar lebih dari 2 perusahaan yang sudah bergabung ke kita. Oke, gambaran dari sisi anggota Pak, mungkin juga sebaran wilayah segmen usaha yang tentu kan ada bus, ada truk, mungkin ada segmen kendaraan lain juga ya. Untuk Askarindo sendiri kita memang menerima semua anggota yang merupakan perusahaan karoseri. Jadi kita tidak memisahkan antara karoseri kendaraan maupun penumpang ataupun khusus. Jadi kita terima semua pelaku usaha karoseri. Nah, dalam hal ini juga banyak kok yang karoseri yang digabung dengan kita yang hanya bikin kendaraan penumpang atau hanya barang, ataupun yang hanya khusus, contohnya seperti khusus membuat pemadam kebakaran. Total ada berapa anggota Pak? Terakhir angka ini agak bisa berubah suatu waktu ya Pak. Jadi di atas 200 perusahaan. 200. Oke, dan dari semua karoseri itu sudah tergabung nggak Pak untuk di YES belum ya? Kita untuk sementara ini anggota itu sekitar 35% dari total adanya perusahaan karoseri. Oke, berarti masih banyak yang belum tergabung Pak ya? Masih banyak yang tergabung di beberapa daerah, terutama daerah yang belum ada DPD-nya Citaya. Oke, dari 200 itu dominan bus, truk, atau proporsinya Pak masing-masing? Kalau kita telusuri satu persatu, kayaknya lebih banyak untuk karoseri angkutan barang komersil. Tapi bukan berarti yang bus itu nggak banyak. Semua karoseri bus yang besar-besar, terutama seperti Yamada, Adiputro, itu semua sudah itu sudah bergabung sama kita. Oke, berarti secara skala bisnisnya itu di level UMKM sampai skala besar atau gimana Pak untuk pro? Betul lah. Jadi kita tidak pandang bulu. Kita tidak mendiskriminasi masalah size ya. Mau kecil sekalipun selama mereka memenuhi persyaratan menjadi anggota, kita akan terima. Maka dari itu, jadi untuk menjadi anggota kita itu nggak bisa karoseri yang quote unquote ya, yang asal bikin. Kita harus secara legal harus memenuhi persyaratan. Nggak peduli dia hanya bikin 1 unit per bulan, 1.000 unit per bulan. Yang penting mereka memenuhi persyaratan legal prioritas ya. Apa itu misalnya Pak? Banyak Pak, jadi semua legal dari ini beda. Sarana prasarana harus diikutin dan memiliki perizinan yang tepat dan memiliki SKRB untuk produk-produk yang mereka buat. Itu setiap unitnya harus mereka lakukan untuk menjadi anggota. Jadi kita nggak bisa kasar ngomong seperti karoseri tidak ya buka dia pinjam FCW. Oke. Itu tidak kita. Oke.
Oke, Pak, kita ketahui kan Askar ini kan bagian dari ekosistem kendaraan niaga nasional ya. Tentu kan punya peran strategis dalam hal tersebut. Apa itu? Jadi begini Pak, kalau kita bicara seperti Bapak bilang ekosistem kan, ada produsen kendaraan dan di ujung satu lagi adalah pengguna kendaraan. Kita pasar di tengah-tengah aja. Di mana kita itu mendengarkan apa yang diminta saat kebutuhan dari konsumen, kita akan buat rumah-rumahnya biar kendaraan tersebut untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen. Oke. Tapi di selanjutnya dari sisi kita hubungan kita dengan produsen truk, kita harus mengerti secara teknis bagaimana kita menggunakan kendaraan mereka, bagaimana membangun kendaraan mereka. Secara teknis bagaimana membangun karoseri itu di atas kendaraan mereka. Jadi kita memang, kalau Bapak lihat di main, kalau analoginya sepak bola, mungkin kita midfield player, di mana kita mengumpan ini, di mana kita menjadi penentu juga memberikan produk yang baik untuk yang dibutuhkan sama si end user. Oke, kalau kontribusi dari sisi ekonomi mungkin serapan tenaga kerja atau kontribusi yang lain. Kalau Bapak bisa lihat ya, kalau untuk bikin satu bus aja Pak, itu kita bisa estimasikan tuh ada 25 tenaga kerja direct yang terlibat di situ. Dan Bapak bisa tahu ada berapa ribu bus yang ada di berlalu lalang. Baru bus aja, baru kendaraan niaga. Jadi kalau Bapak menanya masalah kontribusi kita pada penyerapan tenaga kerja, kita ini industri yang sangat amat menggunakan tenaga kerja manusia, meskipun kita perlu alat untuk takuk atau las, tapi semuanya dikerjakan oleh manusia. Oke, Pak Jimmy kan diketahui kan terpilih di 2023 Pak ya. Tentu kan sudah memulai untuk program kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya Pak. Mungkin progres hari ini Pak? Jadi begini Pak, jadi kita setiap tahunnya itu ada tema-tema khusus Pak. Waktu saya kan terpilih akhir 2023. Agenda kita di 2024 waktu itu kita lebih melihat ke internal asosiasinya sendiri. Di tahun 2025 kita lebih melihat ke eksternal. Jadi hubungan kita dengan asosiasi yang terkait, hubungan kita sama pemerintahan. Dan di 2026 ini kita akan revisit lagi ke internal. Mungkin kita akan bagi menjadi dua step, gimana tahap awal, tahun awal 6 bulan pertama kita lebih ke internal, sedangkan 6 bulan berikutnya lebih ke eksternal. Saya dan jajaran yang baru ini juga memiliki agenda untuk memperkuat asosiasi, memberikan edukasi kepada perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi anggota dan belum menjadi anggota untuk mengerti lebih dalam Askarindo Indonesia. Apa yang menjadi isu utama Pak dengan sudah melalui mungkin setengah periode perjalanan dari periode Bapak gitu? Apa yang akan menjadi prioritas Bapak untuk depan? Yang udah pasti, udah sangat amat pasti yang kita harus lakukan adalah menjalin hubungan yang lebih dalam lagi sama pemangku kebijakan pemerintah. Karena kita ini industri yang sangat terregulasi. Tetapi regulasinya tersebut terkadang tidak diterapkan oleh di mana kita harus lebih dalam. Apa selama ini ada gap Pak? Ya tentunya ada lah Pak, ada namanya kebutuhan lapangan dengan pelaksanaan Pak Akuran ya tidak ketemu itu ya. Nah ini dimana kita harus terus kita sampaikan terus ya. Melihat untuk tren produksi karoseri bus dan truk untuk beberapa tahun terakhir, catatan dari Askarindo seperti apa? Untuk bus cenderung stabil Pak dari tahun ke tahun ya, kecuali mungkin waktu COVID. Cuma setelah COVID reboundnya cukup bagus. Untuk kendaraan niaga relatively stabil. Mungkin tahun ini ada sedikit ada beberapa karoseri yang juga mendapat kerjaan yang cukup bagus. Contohnya terkait dengan program pemerintah di Kopdes. Itu kan mungkin Bapak juga ada dengar ya, ada beberapa merek yang ditunjuk untuk menyuplai truk. Ya itu di mana itu kalau Bapak bisa lihat Pak, ada beberapa merek berpuluhan ribu unit, di mana untuk tahun ini untuk beberapa karoseri memang cukup bagus untuk memenuhi kebutuhan itu.
Untuk bus tadi cukup stabil, untuk kendaraan khusus relatif juga stabil, tapi terkait dengan pemerintahan mungkin lah kalau saya bilang. Oke, kembali yang Pak Jimmy sebutkan soal yang rencana pemerintah akan mengimpor Pak ya, beberapa kendaraan komersial untuk kebutuhan koperasi Merah Putih Pak. Sikap dari Askerindo sejauh ini Pak? Kalau saya sih jujur ngomong sangat disayangkan, terutama karena ada beberapa truk yang masuk ke itu sudah include dengan KPI-nya. Itu dimana kita sebenarnya di Indonesia ini sangat mampu dan sangat memenuhi kebutuhan karoserinya sendiri Pak. Nah yang sangat disayangkan dari contoh ada beberapa truk yang Bapak tadi sampaikan itu include sama box ya, itu tampaknya. Ada lagi Pak yang lain yang mungkin yang Bapak perlu ada juga, di mana ada truk yang off the road, ya tidak terdeteksi ya Pak ya, masuk ke daerah tambah sudah include sama intinya, itu juga disayangkan. Kenapa kok bisa sampai masuk dengan mudahnya seperti itu, dimana padahal karoserinya itu bisa kita kerjakan di dalam negeri itu sih. Apa yang perlu dikoreksi menurut Askerindo dengan kebijakan tersebut Pak? Saya rasa perlu ada ketelitian dan awareness dari pemerintah ya tentang direct impact yang akan terjadi atas aturan-aturan atau pelonggaran yang mereka lakukan. Yang seharusnya menurut saya tolonglah pemerintah nomor satu pikirkan industri dalam negeri itu, karena industri dalam negeri itu nggak hanya menyerap tenaga kerja, menyerap bahan baku nasional, kita juga membayar pajak, tentunya itu efeknya sangat panjang. Tolong kalau jika mengambil kebijakan, tolong pikirin industri nasional. Oke, apakah ini bisa dibilang kebijakan yang tumpang tindih Pak dengan pemerintah yang mendorong TKDN Pak? Nah ini dia Kak, seharusnya malah terutama kendaraan yang fully positif, di mana TKD-nya jujur ngomong sangat mungkin hampir nol Pak. Nah ikut tolong, kalau memang mau mendukung industri nasional dengan menerapkan TKDN, dukunglah produk dalam. Jangan berpikir untuk mencari jalan lintas dan mengimpor utuh pertama. Sebab mungkin ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Dalam hal ini saya mau komentar sedikit masalah kendaraan impor yang akan dipakai sama koperasi Merah Putih. Cobalah dipikir, memang kalau memang memang lebih murah, apakah nggak pernah kepikir pos di kemudian hari dengan adanya kesulitan untuk memperbaiki, kesulitan untuk mencari spare, kan itu membuat satu biaya tambah. Betul. Sedangkan kalau pemerintah membeli sasis yang sudah ada di dalam negeri, anggap beberapa merek di sini yang sudah ada ya, tentunya mereka sudah punya network, untuk after sales service dan spare part, tentunya kan akan mendukung kelancaran operasional. Jadi nggak bisa murni hanya melihat rupiah ke rupiah, tapi tidak melihat hidden cost yang nggak kehitung pada saat yang memilih produk tersebut, dan belum tentu produknya itu juga lebih murah. Ya artinya tidak make sense kalau argumennya bahwanya lebih murah itu tidak masuk akal. Banyak hidden cost-nya tidak pikirkan kalau menurut saya. Dan kembali lagi, kalau namanya lebih murah, gitu loh. Sejauh ini dari Askerindo sudah memberikan masukan langsung ke pemerintah Pak? Kalau masalah truk tambang impor yang masuk melalui skema penanaman modal, itu sudah beberapa kali kita keluar. Jadi kalau truk impor yang untuk case-nya Koperasi Merah Putih ini, kita juga baru dengar baru belakangan ini aja. Ini tentunya kita belum bisa menyampaikan hal-hal ini, tapi kebetulan juga sudah didukung sama Gaikindo dan pemangku kebijakan dan pelaku usaha yang lainnya ya, untuk dibuat atensi khusus
untuk pemerintah. Oke, artinya ini masih ada benang merahnya dengan maraknya impor truk Cina sejauh ini, Oh Pak ya? iya Pak, masih. Bapak mungkin kita nggak punya data untuk kendaraan yang jalannya off the road, tapi angkanya meningkat terus dan Bapak bisa lihat Pak, salah satu produsen di Indonesia juga mulai mengeluh ya, order mereka turun itu kalau bisa Bapak pikirkan dengan turunnya order mereka, impact-nya juga ke saya. Tentunya order karoseri itu Ya. juga Ya. turun juga, Ya. gitu. Jadi ini rentetannya sangat amat panjang dan amat banyak. Jika kebijakannya tidak tepat, ini satu ekosistem ini kena impact ya. Oke. Dan sejauh ini Pak, kalau dari Asperindo sendiri untuk hanya memberi masukan ke pemerintah atau gimana Pak? Untuk Ya karena kita sebagai asosiasi dan kita semua kakak pengusaha ya Pak ya, jadi kita hanya bisa terus menerus untuk memberi masukan. Syukur-syukur didengarkan. Dan kembali lagi kita pernah menyuarakan ini ke Kementerian Perdagangan masalah impor Cina. Cuman memang mereka kasih kita solusi Pak. Itu ada trade barrier sebenarnya. Tapi untuk mengisi pembuktian data-datanya itu Pak, di mana di sini itu nggak ada data yang clear. Jadi kita juga susah Pak. Mereka membantu. Kementerian Perdagangan lagi itu membantu dia bisa Pak. Dia bilang kita bisa sampaikan ini ke WTO. Bisa. Tapi kita harus nyari data-datanya, impact-nya mereka bagaimana setelah impor itu. Nah, data di sini kan Bapak tahu. Tapi data apalagi data yang impornya masuk langsung ke dalam hutan. Kita mana ada yang tahu. Nah, kalau kita suruh kumpulin itu Pak, dan kita harus memberikan studi dalam setahun itu impact-nya bagaimana Pak, berarti kan kita baru bisa dapat, kalau dapat pun Pak, depan sudah nasi sudah jadi bubur. Kalau depan baru bisa ambil langkah juga kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Tapi bukannya tidak dipungkiri kalau dari beberapa brand China itu juga bekerja sama dengan karoseri lokal Pak, untuk develop karoserinya Bos. Gini Mbak, kalau brand China itu yang mendevelop dan bekerja sama dengan karoseri lokal, buat saya sangat welcome Pak. Sebagai contoh, Bapak mungkin tahu VKTR ya? Ya. Atau Bapak mungkin tahu BYD? Yes. Atau Bapak mungkin tahu Skywell dan beberapa merek Hantai. Itu kalau mereka membawa sasis ke sini, tapi dia harus bangun karoserinya di sini, itu sangat positif. Tentunya dia menyerahkan tenaga kerja. Yang saya keluhkan adalah yang impor gelondongan. Oke, yang udah jadi Pak ya? Udah jadi nggak perlu karoseri, nggak apa-apa gitu loh Pak. Itu yang saya keluhkan. Tapi di mana kalau brand China dia mau ngerakit di Indonesia, mau membeli produk Indonesia, membeli karoseri India, itu saya sangat ambil. Kenapa? Tentunya ada job creation menggunakan tenaga kerja di Indonesia. Itu saya sangat mendukung. Ini saya tidak mau mendiskriminasi produk itu dari mana, tapi selama dia masuk ke Indonesia dan dia develop produknya di Indonesia, membeli karoseri Indonesia, itu tentunya kita dukung. Oke. Dan regulasi untuk membatasi itu belum ada Pak ya? Untuk Jadi begini Pak, kalau yang sekarang ini yang kalau saya lihat, kalau misalnya karoseri itu diimpor dari luar dan selama dimensi dan lain-lainnya itu memenuhi, ini kalau kita bicara menurut ya. Oke. Sebagai contoh Pak, kita lihat beberapa banyak itu peran Bapak lihat channelnya Targani, itu banyak Pak yang diimpor. Itu kan produk karoseri. Ya. Tetapi selama dia mengikuti ukuran yang sudah diturunkan oleh pemerintah, bisa masuk. Oke. Nah itu saya jujur ngomong saya sesalkan kalau itu terjadi. Oke. Itu kan tentunya besi Indonesia nggak keserap. Jangan dia impor gelondongan. Nah itu Pak, mungkin kalau dalam hal ini ya, yang saya protes lah. Oke. Pak, kembali soal TKDN, kalau dari teman-teman Askarindo sendiri sudah sampai berapa persen Pak untuk macam-macam. Jadi saya kebetulan habis ada undangan masalah TKDN mungkin 2-3 minggu yang lalu Pak. Jadi TKDN itu memang diperlukan untuk apa ya?
untuk terutama untuk tender pemerintah. Iya. Baik apa enggak? Menurut saya baik. Hmm. Tentunya kan benaran yang meninggalkan PKDN menyerahkan baik. Ya menurut saya, ya kalau kita ambil contoh Pak, mungkin sih di atas, kalau produk karoseri nasional sih udah pasti di atas 25%. 25%, ya. Ya. Udah pasti di atas 25%. Apalagi mayoritas produk karoseri adalah besi dan Ya. aluminium dan ya logam lah Pak, di mana dibeli lokal. Apa upaya dari Askerindo untuk meningkatkan Pak proporsi persentase TKDN Pak? Kalau kita sih kadang tentunya mengurangi bahan baku impor selama bahan baku itu bisa didapatkan di Indonesia. Oke. Berarti banyak kok yang sudah mulai begitu Pak. Dulu juga bus ya Pak. Bapak tahu bahan baku bus itu banyak besi kan. Dulu rangka-rangka bus itu mungkin dulu agak kesulitan cari bahan lokal, tapi sekarang sudah banyak Pak. Jadi itu secara industrinya pun juga sudah mulai mendukung Pak. Oke. Lambat laun sudah mulai mendukung. Jadi ya kalau pertanyaan Bapak bagaimana kita meningkatkan TKDN, ya kita bekerja sama dengan supaya kita mendorong mereka juga bisa memberikan kita bahan baku yang kita inginkan seperti bisa beli lokal gitu. Kalau sampai 50% itu memungkinkan nggak Pak? Dengan mungkin ya? Mungkin memungkinkan kalau bisa hampir 50%. Karena kembali lagi Pak, karena setiap produk ini berbeda. Kita ambil contoh Pak, mungkin yang dam truk ya untuk perpakaan misalnya untuk mengangkut sampah, itu mungkin sudah di atas Pak. Oke. Karena mayoritas produknya itu dibeli lokal. Oke. Apa konsekuensinya Pak kalau sampai 50% Pak? Lebih murah kah atau justru lebih mahal? Menurut saya sih mahal dan murah itu relatif. Tapi menurut saya tidak. Yang sudah pasti nggak mungkin tapinya harganya menanjak dan cenderung ke bawah. Oke. Cenderung lebih bagus. Harusnya lebih murah, lebih efisien ya. Iya. Oke. Pak, menarik di gerbang depan tadi kan ada banner mengatakan bahwa perusahaan ini tidak memproduksi kendaraan odol Pak. Boleh jelaskan nih Pak? Begini Pak, saya sih dari Askarindo ya, saya mewakili Askarindo secara asosiasi dan semua anggotanya lah Pak. Saya ini sangat mendukung program pemerintah masalah odol. Bapak coba pikir deh, kalau misalnya regulasi ini tidak diterapkan dengan baik, berarti kan orang boleh sembarangan bikin karoseri dengan ukuran sebesar-besarnya. Senafnya apa ya? Efeknya apa Pak? Tentu jalan rusak. Betul. Tentu ada masalah keselamatan di jalanan. Bapak bayangin kalau misalnya truk itu disuruh ngangkut beban overload. Bisa ngeren nggak? Tanya. Terus misalnya depannya Bapak itu Bapak lagi berkendara di depannya satu truk yang mengangkut beban overload dan dia nggak bisa ngerem. Itu bisa menghilangkan nyawa. Nah, saya sangat mendukung itu program itu. Cuman tolong dong, program ini udah lama, nggak pernah jalan. Kenapa? Saya tahu memang nggak gampang, sulit. Salah satu alasan pelaku usaha di lapangan, Pak, nanti kalau kita kurangi muatannya kan nanti kita harus beli truk lebih dari satu, sehingga inflasi naik. Nah, cuman coba Bapak pikir lah, biaya benerin jalanan itu berapa banyak? Biaya asuransi berapa banyak? Oke, ya gitu sih Kak. Nyawa juga berbahaya. Nah, jadi saya sendiri, saya sebagai ketua, saya harus mendukung dan Bapak bisa lihat di sini, kita harus mendukung odol, produk-produk yang ini, jadi nggak boleh lebih Pak. Itu sih. Jadi ya saya sangat mendukung Pak. Jadi ayo kalau bapak dan pemerintahan yang ingin bantuan dari kita akan bantu sepenuhnya untuk menerapkan odol apa. Kalau dari catatan Askarindo sendiri, apa yang membuat odol ini masih banyak Pak? Sulit ya Pak? Iya, sulit. Penerapan aturan di lapangan. Penerapan aturan di lapangan. Bapak kan sebenarnya gampang kok Pak.
Bapak keluar aja, Bapak di jalan. Dalam setiap berapa menit Bapak akan lihat kendaraannya seperti over dimension overload. Overload agak sulit, nanti ada, perlu ditimbang. Tapi over dimension kita, Ya. kenapa kok nggak di stop? Oke. Stop dong, hilang dong. Itu yang harus diterapkan. Nah cuman ya itu, kembali lagi, kalau kita bisa menerapkan, tentunya mungkin lebih baik ya Pak ya. Oke. Nah, pelaku karoseri sendiri kan juga mungkin tidak semuanya taat Pak ya. Nah, ini dampaknya apa Pak secara ekosistem bisnis Pak? Ada yang taat, ada yang tidak. Tentunya menjadi persaingan usaha tidak sehat. Ini sering sekali ya terjadi di mana ya, di keluhan dari anggota ya terutama. Jadi kita kan selalu ngomong sebagai anggota Askarino kita harus mengikuti aturan. Nah, tidak boleh melanggar aturan. Mereka malah mengeluhnya begini, nah, kalau saya banyak tuh Pak yang bukan anggota malah melanggar. Iya. Ya saya bilang, tolong jangan kasih contoh. Sebagai anggota, kita menjadi warga negara yang baik lah, gitu loh. Nah itu menjadi tidak sehat kesaingan usaha Pak. Jadi kalau misalnya diterapkan dengan ketat, tentunya iklim usaha lebih baik ya Pak. Semua fair. Oke. Artinya Askerindo susah mengontrol di luar anggotanya Pak ya? Anggota kita nggak bisa. Ini sebenarnya sudah menjadi ranahnya pemerintah. Menerapkan. Oke. Atau penertibannya masih sebatas untuk pemilik kendaraan Pak, bukan sama perusahaan karoserinya Pak mungkin? Oh sudah Pak, karoseri sudah karoseri akan kena denda dan ada aturannya. Kalau nggak salah sekarang malah pidana. Jadi sudah ada dan tapi masih ada terjadi. Oke. Biasanya permintaan dari pemilik kendaraan yang mungkin nakal ya Pak untuk mensiasati agar kendaraannya diproduksi odol itu selain dimensi diperbesar Pak? Untuk sementara ini sih memang paling banyak dimensi. Dimensi ya. Itu kalau masalah muakan kita udah nggak tahu masalahnya itu. Ya dimensi pasti. Oke. Kembali lagi Pak, odol itu kan dua aturan. Satu masalah beban, satu masalah dimensi. Kalau beban tuh biasanya sudah bisa Pak barangnya itu dimensinya tepat. Tapi muatannya over. Iya. Itu bisa terjadi Pak. Nah jadi kita di asosiasi di karoseri itu kita yang dipakemin adalah dimensinya, OD-nya. Oke. Nah, untuk overloadnya itu biasanya terjadi konsumen. Oke. Apa dengan banyak praktek odol ini mempengaruhi dari struktur biaya sama kualitas produksinya Pak? Kalau dari karoseri tentunya kalau dari karoseri Pak, jadi karoseri pun kan bahannya juga sama, besi juga sama, relatif mirip lah Pak. Kalau Bapak pertanyaannya, kalau orang apa sih insentifnya mereka untuk melanggar, terutama untuk pelaku usaha yang logistik ya Pak, tentunya economical benefit Pak. Kalau mereka over dimension, biaya ongkos kirim mereka 100 itu sih Pak. Oke. Pak, untuk catatan kecelakaan yang melibatkan truk dan bus ini kan masih cukup sering Pak ya. Apakah itu ada kaitannya dengan mungkin keberadaan karoseri yang mungkin masih legal atau bodong? Iya. Kalau bakal mau ngomong ini, saya ingat ada kejadian waktu itu Pak yang di bus, yang sama KDM aja sampai waktu rame. Itu Bapak tahu yang terjadi begitu? Itu bus sudah ganti baju, ganti karoseri. Jadi sasisnya sudah cukup lama. Oke. Dia udah ganti karoseri yang 4 kali. 4 kali ya. Tadi oke. Hilirnya sudah tua diganti lagi, orang tua diganti lagi, tua diganti lagi. Dan kalau nggak salah yang terakhir ini karoseri dia yang memodifikasi itu juga nggak tahu karoseri di mana. Itu sehingga ada beberapa masalah. Nah, untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi Pak, iya Pak, ini sangat berbahaya. Kalau misalnya banyak kali ini terjadi ya Pak ya, banyak karoseri yang hari ini buka besok menghilang juga.
Itu Bapak. Nah ini harap dihindari lah, terutama ini mungkin pesan saya untuk pada para pemilik truk ya, pemilik truk dan bus ya. Pilihlah mitra kerja yang benar. Jangan melulu semua masalah harga. Boleh harga mau paling murah, tapi kalau besokannya nggak bisa dipakai kan sama di dong. Inilah mitra kerja supplier yang baik, yang benar. Lihat data, lihat barangnya, lihat kerjanya mereka yang benar atau enggak. Dari situ Bapak baru bisa menilai karoseri yang Bapak beli dari produk itu benar atau enggak. Itu nanti. Artinya yang paling terdampak langsung untuk karoseri yang dikatakan bodong atau legal ini lebih ke bus Pak ya? Karena penumpang ya? Iya, karena penumpang Pak. Kalau barang juga sama sebenarnya, ya tapi penting untuk para pelaku usaha, pemilik truk untuk tahu yang pasti karoseri yang membuat barang itu. Apakah Askarindo tidak punya semacam power untuk membantu pemerintah menertibkan Pak? Selama ini sih kita memang sering dipanggil sama pemerintah untuk memberikan masukan Pak. Tapi untuk memberikan power ini sampai hari ini kita juga meminta sama mereka memberikan satu rekognisi ya baik. Yang kita harapkan mungkin suatu rekognisi di mana karoseri-karoseri di Indonesia itu bisa bergabung sama kita sehingga kita bisa membantu pemerintah untuk menyampaikan regulasi dan untuk membantu menegur mereka yang tidak ikut aturan. Hampir seperti itulah kira. Oh oke gini. Oke. Pak, dari soal keselamatan ini kan dari Askarindo kan juga mendatangkan MOU Pak ya, dengan KNKT Pak. Bentuknya seperti apa itu Pak? Jadi kita ya udah pasti memastikan produk-produk yang dibuat oleh anggota kita adalah memenuhi syaratan. Itu yang paling penting. Kalau KNKT kan lebih terhadap masalah spesifikasi, bahan yang dipakai, cara membangun kendaraan tersebut. Saya masih ingat waktu itu sempat ada masalah zaman dulu, contoh untuk masukan dari KNKT masalah kaca. Zaman dulu itu masih ada bus yang dibuat tidak menggunakan tempered glass. Oke. Kacanya waktu kecelakaan, kacanya pecah kemana-mana. Itu di mana semua anggota udah tahu sekarang. Ini loh caranya yang benar seperti ini. Kasus dalam KNKT ini tentunya KNKT sering balas. Ini loh kejadian seperti penyebabnya kira-kira ini. Ini bisa kita sampaikan ke anggota. Tentunya jika KNKT juga cukup informatif Pak. Jadi jika ada masukan dari KNKT kita akan sampaikan ke para anggota. Dan dari catatan KNKT sejauh ini yang saya tahu kan banyak kecelakaan truk itu kebanyakan odol Pak, betul Pak ya? Iya. Itu sangat repot. Apalagi lagi turun overload depan jurang. Oke. Itu terjadi. Dan apalagi kapasitas remnya nggak bisa dia apa-apain lagi Pak ya? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Ya itu betul Pak. Jawabannya itu yang pernyataan Bapak itu betul. Banyak yang kejadian karena overload. Oke, artinya posisi Askarindo sejauh ini hanya untuk mengedukasi saja Pak atau gimana Pak untuk bisa berkontribusi meminimalisir Pak? Iya, paling kita mengedukasi, ingatin lagi para anggota masalah aturan di situlah kita sebagai asosiasi ya sebenarnya kita tugas utama kita kan menanggung Pak aspirasi dari anggota untuk menyampaikan ke pemerintah. Nah, di lain itu ya paling seperti dari bawah. Ini komunikasi dua arah dari anggota ke pemerintah, dari pemerintah pun ke anggota melalui asosiasi. Oke Pak, kembali soal bus. Kan 10 tahun terakhir kan kita tahu kan pembangunan infrastruktur jalan tol kan sangat masif Pak. Tentunya kan juga memicu untuk tumbuhnya industri bus Pak ya. Nah dari sisi produksinya apa secara langsung berpengaruh Pak? Berpengaruh Pak. Kalau khususnya bus ya Pak, jadi memang relatif stabil kan Pak. Relatif, seperti awal tadi saya sampaikan relatif stabil, tapi stabil secara positif Pak. Ada grup sangat berpengaruh. Apalagi Trans Jawa, Trans Sumatera. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Jadi konektivitas kita kan jadi jauh lebih bagus ya Pak. Kan nggak semua setiap kota punya airport yang di mana bus perlu. Jadi pemakaian bus kan mungkin Bapak bisa lihat angka-angkanya. Apakah ada
kenaikannya bagus tentu. Oke, termasuk proyek-proyek transportasi umum di tiap kota kan juga lagi masih Pak ya. Itu sangat Hmm. penting. Hmm. Dan dengan banyaknya juga penggunaan listrik ini seperti apa Pak? Yang mungkin juga ada faktor impor tadi Pak, yang kemungkinan juga nggak semuanya itu di-develop di Indonesia untuk karoserinya. Setahu saya kalau untuk bus listrik tuh memang Pak, ini sama seperti dengan kasusnya dengan kendaraan passenger biasanya Pak ya. Waktu tahap awal mereka memang dibolehkan untuk impor utuh, cuman kedepannya memang akan dirakit lokal. Tahu saya itu gitu. Ini sudah mulai berjalan kan Pak? Ya. Saya katakan rakit lokal. Ada Wintron, Ya, itu Pak. Oke, oke. Sampai dengan nanti masa bakti dari Pak Jim 2028 ya Pak. Apa yang akan dikerjakan Pak? Saya sih berharap dengan eh, saya berharap dalam masa ini kita bisa meningkatkan jumlah anggota, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita dengan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, tenaga kerja dan lain sebagainya, dengan Kementerian dengan Ilmati juga dengan perindustrian ya. Jadi itu sih Pak. Jadi harapan saya nanti setelah saya selesai masa bakti, Askarin ini menjadi asosiasi yang lebih anggotanya hubungannya lebih baik dengan pemerintahan dan lebih punya pengaruh. Targetnya berapa anggota nanti tambahannya Pak? Saya nggak muluk-muluk kok Pak. Sekarang sekitar 200-an ya, mungkin kita bisa naikkan di atas 300. Keanggotaan itu memang nggak penting, bisa langsung banyak. Dominasi masih di Jawa Pak berarti untuk Dominasi masih di Jawa, tetapi setelah saya keliling Pak, ternyata banyak Pak karoseri di semua daerah Indonesia. Banyak. Dan banyak karoseri yang saya pernah lihat Pak benar-benar di tengah hutan bikin 1-2 dump truck. Karena mereka butuh buat karoseri. Jadi banyak, dan itu yang beberapa karoseri itulah kayak susah kita jamah ya. Tapi kembali lagi kita mungkin akan konsentrasi di kota-kota besar yang gila. Oke, terakhir Pak Jimmy ya, untuk closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan Askarindo Pak terhadap pemerintah dan pelaku industri terkait Pak tentang masa depan industri karoseri nasional Pak? Oke, mungkin saya closing statement saya akan mau untuk teman-teman ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemangku kebijakan, saya harapkan untuk memberikan atensi khusus kepada industri karoseri nasional, di mana kita itu menyerap tenaga kerja yang sangat amat banyak, menggunakan bahan lokal yang sangat amat banyak. Tolong diberikan suatu atensi, diberikan suatu konsiderasi dalam membuat satu keputusan, karena keputusan bapak-bapak dan ibu-ibu dengan kelonggaran impor ini sangat amat merugikan kita. Banyak karoseri yang menyerap tenaga kerja yang terpaksa harus mem-PHK. Oke. Tolong berikan kita atensi lagi dan kebijakan-kebijakan yang pro industri nasional. Untuk aturan untuk bapak-bapak dan ibu itu kebijakan untuk aturan, kita pokoknya akan ngikutin semua aturan yang dibikin oleh pemerintah dan kita akan support. Namun saya juga harapkan penegakan aturan dan hukum juga ditegakkan dengan baik supaya aturan itu berlaku semua, bukan hanya orang yang patuh. Orang yang patuh malah disuruh diincar. Sedangkan yang tidak patuh bisa seenaknya. Itu mungkin dua hal itu yang saya ingin sampaikan. Untuk pada pelaku usaha, optimis lah kalau Indonesia tuh jujur masih banyak kebutuhan karoserinya. Kita harus bisa optimis, harus bisa bergabung, harus bisa tergabung menjadi satu untuk bisa menyuarakan
kebutuhan kita kepada pemerintah. Tetap optimislah kalau Indonesia itu market yang bagus untuk para pelaku usaha karoseri. Ikutilah aturan, ikutilah faedah-faedah, kualitas dan keselamatan yang harus ditaati dalam membuat produk, supaya kita juga makin dipercaya secara oleh konsumen kita. Mungkin itu saja Pak. Dan mungkin ya stay positif dalam hal ini. Kita sama-sama di sini, kita sama-sama di Indonesia menghadapi masalah yang sama. Kita harus bisa bersatu menghadapi semua masalah, dan stay positif ke depan juga masih kita. Oke, terima kasih Pak Jimmy, sukses untuk Askarindo Pak. Ya.